saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami telah berdoa dan telah bernyanyi, membaca firman Tuhan, dan tibalah saatnya bagi kami pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh senantiasa menjadi tiang keselamatan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 kami akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Istilah keselamatan mungkin tidak lagi asing lagi kedengarannya bagi setiap orang-orang Kristen. Karena apa Bapak Ibu? Tujuan akhir iman orang Kristen adalah memperoleh keselamatan yang telah diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau belajar sesungguhnya keselamatan yang kita peroleh hanya karena iman percaya kita kepada Tuhan. Manusia pada umumnya cenderung melakukan yang namanya perbuatan dosa. Manusia terus hidup dalam keberdosaan. Jadi manusia yang hidup dengan dosa tidak akan bisa bebas atau selamat atau dosanya terhapus oleh karena usahanya sendiri. Sebaik apapun kita sebagai manusia, dosa yang kita miliki tetap melekat dalam diri kita. Kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 8, kami akan bacakan bagi kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ketika orang percaya boleh diselamatkan, itu karena iman semata, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena pemberian Allah melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, keselamatan yang bagaimana yang kita peroleh dari Tuhan melalui Kristus? Keselamatan yang pastinya memiliki harga yang sangat mahal. Kenapa kami katakan mahal Bapak Ibu? Allah yang mengasihi umat manusia sebagai ciptaannya tidak ingin manusia hidup binasa. Allah ingin manusia yang diciptakannya memperoleh keselamatan. Sehingga Allah memberikan dan mengaruniakan Yesus untuk menjadi korban penebusan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah
Ketika Yesus menjelma sebagai manusia sama seperti kita, apa yang dia alami untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita? Dia mengalami penolakan, dia mengalami hinaan, dia mengalami siksaan. Bahkan akhir hidupnya dia harus menjalani kematian di kayu salib. Dia mencucurkan air mata, dia mencucurkan darahnya hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan yang diberikan Allah sangat mahal harganya. Jadi keselamatan orang Kristen bukan keselamatan yang murah-murah, bukan. Karena keselamatan yang diperoleh dari Tuhan melalui Kristus sangat mahal. Dosa kita ditebus oleh Allah melalui darah Kristus. Jadi Bapak Ibu, apakah kita tidak merasakan kasih Allah yang begitu besar? Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi hanya karena iman kita kepada Tuhan kita boleh selamat. Apakah kita tidak melihat sedikit pun? Makanya tadi ayat 3, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, keselamatan itu besar. Jadi apakah kita menyia-nyiakan keselamatan itu? Keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan. Kalau semua orang Kristen, kalau semua orang percaya memanfaatkan keselamatan yang diberikan Allah melalui Kristus, pasti Bapak Ibu, banyak umat Kristen yang hidup dengan syukur kepada Tuhan, yang memberi hatinya untuk memuliakan Tuhan, yang memberikan waktunya untuk memuji nama Tuhan. Kalau menganggap keselamatan itu mahal dan berharga, maka kita harus hidup dengan rasa ucapan syukur. Tetapi bagi orang Kristen yang tidak mensyukuri keselamatan yang besar yang diberikan Allah, maka kita akan tidak sedikit pun peduli dan menaruh hati untuk bersyukur atas keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Ya, resikonya ada pada diri kita. Kalau kita memanfaatkan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, menerima anugerah keselamatan itu, maka kita kelak akan diselamatkan. Itu iman kita. Tetapi bagi mereka, keselamatan terbuka bagi semua umat manusia yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berhak mendapatkan keselamatan. Jadi karena kasih Allah memberikan kita kesempatan untuk bebas dari dosa. Jadi jangan sia-siakan kasih Allah yang begitu besar itu dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti ketika orang tua mengasihi kita sebagai anaknya. Ketika anak tidak menggunakan kasih orang tua itu dengan sebaik mungkin kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Kita tidak menjadi orang yang berterima kasih. Sebagai orang tua pasti kecewa karena kita menjadi anak yang tidak bisa menggunakan kasih yang diberikan orang tua kepada kita. Apalagi Tuhan menganugerahkan kasih-Nya kepada umat manusia untuk bebas dari dosa. Tetapi tidak semua orang percaya mensyukuri dan menggunakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dan kita terus memelihara iman kita agar hidup kita boleh menerima keselamatan itu. Ingat, kita ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan darah Yesuslah
yang menebus dosa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah roh hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kami tetap memelihara iman kami, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus boleh kami peroleh ketika Tuhan boleh datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita.